ganjaran tanpa lewat perantara apapun. Itu kenapa Allah langsung yang mengurus ganjarannya atau pahalanya? Kenapa nggak lewat malaikat? Kenapa nggak lewat nabinya? Kenapa nggak lewat makhluk-makhluk lain? Gitu. Karena kita orang yang berpuasa telah mengalahkan seluruh hawa nafsu, mengalahkan seluruh godaan. Karena alasan apa? Satu alasannya. Karena alasan dasar perintah Allah. Nah ini kuncinya. Dasarnya apa-apa karena perintah Allah. Tapi ketika tadi itu, aduh saya nggak makan, saya nggak minum karena orang lain, nggak makan, nggak minum karena nggak enak sama tetangga, karena yang di samping kita. Ya sudah, pahala puasa kita dianggap apa? Dianggap kosong, dianggap nol. Waman atharallah barang siapa yang dia mengunggulkan Allah, atharallah, maka Allah akan mengunggulkan dia. Nah, jadi ketika kita bisa konsepnya gini Pak, ketika kita bisa menginjak hawa nafsu kita, menginjak seluruh godaan-godaan yang membuat kita ingin menentang perintah Allah, kita injak, kita betul-betul hilangkan dalam diri kita, berarti kita telah mengunggulkan Allah. Kalau kita sudah mengunggulkan Allah, melebihkan Allah di atas segala sesuatu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengunggulkan kita. Makanya orang yang seperti ini pasti ditolong oleh Allah. Jadi kan ada hadis termasuk doa mustajabah itu doa menjelang buka puasa. Kenapa doa mustajabah ini, doa orang yang berpuasa ini mustajabah? Kenapa? Tadi itu alasannya karena dia telah menyenangkan Allah. Allah telah ridho kepada dia karena dia telah orang yang berpuasa telah menundukkan nafsunya, menahan lapar dan hausnya karena perintah Allah. Maka doanya dikabulkan. Dan ini harus diyakini, bukan hanya sekedar informasi. Nah, terkadang kita itu menjadikan sebuah ilmu itu hanya sekedar ilmu, tidak masuk ke dalam keyakinan. Akhirnya apa? Akhirnya tadi itu doanya lemas. Akhirnya apa? Doanya gak semangat. Padahal ini sudah jadi Allah gitu. Lewat sabdanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian walihada man hamma bi ma'siyah fa innahu yanzilul 'abdu min nafsi haitsu anzalahu min nafsi. Karena seorang hamba itu dia akan menempatkan dirinya sesuai dirinya sendiri menempatkan dirinya. Maksudnya gimana nih? Gitu. Orang itu akan ditempatkan sesuai sikap yang dia lakukan. Anzilin nas manazilahu. Tempatkanlah seseorang sesuai dengan sikapnya dia, sesuai dengan tempatnya dia. Kalau kita itu telah menempatkan diri kita sebagai hamba Allah yang taat, tunduk, patuh terhadap seluruh perintah Allah, maka Allah akan tempatkan dia di posisi orang-orang yang mulia. Tapi kalau kita tidak memposisikan diri kita kan diberikan ikhtiar, Pak. Kita tidak dipaksa secara secara syariat. Tapi secara hakikat kita itu dipaksa. Tapi kalau secara syariat kita itu bukan hamba yang dipaksa. Kita diberikan ikhtiar oleh Allah, boleh memilih puasa atau tidak. Boleh memilih sholat atau tidak. Boleh memilih membantu orang atau tidak. Nah, sekarang sikap kita apa yang kita ambil, ikhtiar apa yang kita ambil, maka itulah tempat kita. Terus, ini saya kejar target ini Pak, bab itikaf. Walihada, dan karena itu, man barang siapa hamba yang berkeinginan, ada seorang hamba berkeinginan bimaksiatin untuk melakukan satu buah maksiat. Nanti saya siang-siang minum es ketika puasa. Dia pengen tuh ngomongnya waktu pagi. Kayaknya waktu kerja siang-siang minum es tuh enak banget. Ini udah niat dia dari pagi. Summa tarakaha.
kemudian dia meninggalkan apa yang dia niatkan. Khaufan, karena dia takut, minallahi, karena Allah, fa innallaha, maka Allah Subhanahu wa taala berkata lil hafazah, kepada malaikat pencatat. Saya mau minum nanti siang. Tiba-tiba hatinya Allah terangin, ya Allah, masa saya ini sudah dikasih nikmat sama Allah, saya ini bisa kerja di sini itu karena ditolong oleh Allah. Saya itu bisa kerja di angkasa pura, saya bisa kerja di pabrik ini, saya bisa kerja di sini itu karena Allah tolong. Masa saya mau minum ketika kerja? Padahal dia bisa kerja ditolong oleh Allah. Akhirnya apa? Aduh, nggak jadi deh. Maka ketika dia membatalkan niatnya dia berbuka puasa di siang hari karena takut kepada Allah, maka malaikat pencatat itu Allah bilang, wahai malaikat, uktubuha, tulislah untuk dia, lahu bagi dia hasanatan, satu kebaikan. Orang yang menggagalkan niat maksiatnya akan mendapatkan satu kebaikan. Fa innahu innama taraka syahwatahu min jaraya aw min ajli. Karena dia telah meninggalkan melakukan kemaksiatan karena takut kepada aku. Ini menjelaskan bagaimana dasar kita melakukan segala macam ibadah itu dasarnya satu. Apa itu, Pak? Atas perintah Allah. Udah itu aja. Udah. Dulu zaman waktu kecil Pak ingat enggak, Pak? Bapak sholat tuh saya yang waktu kecil. Takut kenapa? Karena takut dimarahin Bapak. Sholat gak pakai peci karena takut dimarahin Bapak. Sholat terlambat karena takut dimarahin Bapak. Naik lagi tingkat, udah SD, udah SMP, Enggak sholat kenapa? Karena takut masa orang pocong enggak sholat. Akhirnya apa? Itu meningkat gitu. Banyak alasan kita ibadah untuk tidak karena Allah. Apalagi sudah ada ini Pak, jabatan. Misalnya saya sebagai ini, saya sebagai ini. Itu makin banyak tuh alasan kita untuk tidak amal karena masa saya nih Ustadz Rudi enggak sedekah. Tiap hari ngomong sedekah, masa enggak sedekah? Akhirnya apa? Nafsu saya itu mendorong saya untuk infak tidak karena. Misalnya Pak Dika tiap hari subuh ngomong di sini, ya alhamdulillah pendapatan dari trombon masjid sekian. Kita semangat sedekah. Kira-kira nafsunya Pak Dika didorong nggak untuk sedekah karena manusia? Untuk tidak ikhlas. Jadi misalnya Pak Andika nggak sedekah. Kira-kira nafsunya ngomong, kamu loh tadi pagi baru ngomong orang sedekah, masa sekarang nggak sedekah? Akhirnya apa? Akhirnya sedekah tapi tidak karena Allah, tapi karena apa? Karena takut diomongin Itu nafsu kita akan itu mendorong kita untuk tidak melakukan ibadah apapun tidak karena Allah. Maka hal terpenting dari poin ini apa? Suatu ganjaran itu akan kita dapatkan secara sempurna apabila kita melaksanakan kebaikan sesuai karena niat orang yang memerintahkan kita. Sekarang kalau kita ibadah karena manusia yang terbatas, kira-kira manusia itu bisa memberikan balasan kepada kita apa enggak? Bisa nggak Pak? Nih saya sedekah, tapi karena takut dilihat Pak Andika. Kira-kira Pak Andika bisa memberikan balasan ke saya nggak? Tidak. Bisa. Minimal pujian. Minimal apa? Betul nggak? Oh Ustaz, bagus Ustaz nih. Tidak hanya menyampaikan sedekah, dia juga sedekah. Dia berikan Pak Andika memberikan balasan, tapi balasannya cuma pujian. Di situ nafsu langsung gede. Nafsu itu langsung nek corong Jawa. Apa namanya? Jodohnya gede. Apa? Dadanya apa? Maju. Orang tua kalau dipuji dadanya apa? Maju. Membusung dada. Saya dipuji ya. Itu nafsu makin gede, makin besar. Itu kalau kita pelihara sudah. Nah, seluruh ibadah kita semua kita lakukan karena manusia. Yang manusia itu ujung-ujungnya memberikan balasan cuma satu, pujian. Gak bisa lebih dari itu. Dipuji. Nah sekarang ketika di akhirat kita ditanya, kamu sedekah udah belum? Udah. Tiap hari saya masukin uang di tromol. Tiap hari saya lewat pintu ini saya masukin uang. Udah. Sekarang kamu sedekah karena siapa?
saya sedekahkan ke Pak Andika. Ya udah sekarang minta aja balas sama Pak Andika. Lah sekarang Pak Andika waktu di sana nanti itu lagi butuh pahala apa lagi ngasih pahala? Orang kan di akhirat semua lagi butuh apa? Pahala. Ini saya urusan ini belum selesai, harus ditutupi dengan pahala ini. Lah orang yang kita mintai ganjaran itu lagi butuh ganjaran. Tapi orang yang menjalankan ibadahnya karena Allah, nanti di akhirat ya sudah, Allah Maha memilih ganjaran. Bapak minta apapun, sebesar apapun ekspektasi kita, ganjaran dalam otak kita, semuanya Allah punya. Maka orang yang ibadah tidak karena Allah sama karena Allah itu kelihatan, tidak karena Allah sama karena Allah itu kelihatannya sama. Tetapi pada hakikatnya itu jauh-jauh berbeda. Jauh berbeda. Kemudian lanjut Pak. Wa amma takhsisu dukhulihim al-jannah. Adapun pengkhususan masuknya orang-orang yang berpuasa ke dalam surga bibabil rayyan, pada pintu ar-rayyan, fa innahum, karena sesungguhnya orang yang berpuasa muyizu, mereka dibedakan bidzalikal bab, dengan pintu itu litamayyizi ibadatihim wa syarafihim. Kenapa dibedakan? Karena orang yang berpuasa itu beda ibadahnya, beda juga kemuliaannya. Tadi kan ada hadis kita baca, ada satu pintu khusus hanya bisa dimasuki untuk orang-orang yang puasa. Nama pintunya apa? Ar-Rayyan. Kalau bahasa Indonesia pintu kesegaran. Kenapa itu khusus? Allah berarti gak sayang dong dengan yang lain, sama hamba-hamba yang lain. Allah gak adil dong. Kalau Allah sayangnya itu rata, harusnya semuanya bisa masuk. Bener gak? Salah apa bener? Keliru. Ini orang di dunia dia sudah beda ibadahnya sama orang yang gak puasa. Contohnya Bapak dulu waktu sekolah, waktu di kantor, beda gak pekerja yang kerja keras? Dia makan waktu makannya terbatas, kemudian dia masuk on time, pokoknya lebih susah, lebih giat. Beda gak nanti posisinya ketika di akhir sama orang yang pekerja datangnya terlambat, pekerja yang isinya makan sama ngerokok aja, beda gak Pak? Sama cuma ngobrol di pojokan, beda gak? Beda. Di dunia aja hukum ini berlaku. Orang yang bekerjanya itu lebih getol, bekerjanya lebih susah payah, lebih giat, dia akan dibedakan oleh bosnya dibanding orang yang kerjanya santai. Ya sudah, sekarang nikmatilah dunia. Mau makan silakan makan, gak usah puasa. Mau tidur silakan tidur, gak usah sholat. Kasih tahu nanti di akhirat beda. Ya Allah, saya mau masuk pintu itu ya Allah. Kamu dulu gak pernah sholat, gak boleh masuk. Ya Allah, saya masuk pintu yang itu ya Allah. Pintu itu kayak seger banget, itu pintu orang puasa. Gak boleh. Kamu gak pernah puasa. Kalau gak puasa kamu gak karena Allah, gak boleh. Coba Pak, sakitnya itu kayak gimana rasanya? Di depan mata itu udah semua orang gembira dengan sholatnya, gembira dengan puasanya, gembira dengan ini aku mau masuk nih. Lah tiba-tiba kita mau masuk malah diusir. Ibarat kata, ini kan suka ada undangan kan di masjid nih. Buat apa tuh orang nyewa tempat ya? Buat apa? Pesta itu. Saya nih orang masjid, bapak orang masjid, hidup di masjid, ada undangan di tempat pesta. Perasaan kita apa? Kita orang masjid, boleh masuk nggak? Loh kan dia nggak bisa masuk karena saya orang masjid. Kalau nggak saya izinin dia bisa masuk nggak? Nggak bisa. Lah perasaan kita pengen masuk. Lah pas pengen masuk kita nggak punya apa? Kartu apa? Undangan. Saya ini orang masjid loh. Kamu nggak bisa di sini kalau nggak ada saya. Contohnya ini contoh ini nggak ada sih apa ini real cuma contoh loh. Ya udah nggak usah masjid deh. Yang lain, bapak punya rumah, punya apa? Punya rumah, punya gedung. Kemudian gedung itu disewa sama orang. Perasaan kita punya apa?
gitu. Boleh masuk nggak? Boleh. Tapi kita nggak punya apa? Undangan. Kira-kira sama penjaga diusir apa boleh masuk? Diusir apa boleh masuk? Diusir. Kenapa? Kita kan udah sewa. Terserah kita mau masukin siapa aja. Bapak kalau nggak punya siapa? Nggak punya undangan ya nggak boleh masuk. Ini peraturan. Oh, saya ini loyak banget. Ini aula, masa saya nggak boleh masuk? Wajar marah-marah Pak. Yang punya aula saya. Nah, begitu juga kita nanti Pak. Ketika kita masuk ke dalam surga, udah mau masuk, tapi kita nggak bawa apa Pak? Nggak bawa tiket bahasanya. Nggak bawa undangan. Malaikat tanya, mana? Kau surga? Mana undangannya? Kau bawa undangan sholat apa enggak? Bawa undangan puasa apa enggak? Bawa undangan sedekah apa enggak? Minimalnya bawa undangan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang-orang yang di dunia merasa saya ini bos, saya ini bisa segalanya. Dia bilang, Pak, Bapak nggak tahu ya. Saya itu waktu di dunia punya bisnis 1000. Saya punya banyak ini segala macam. Dia akan banggakan saya berdasi segala macam. Kira-kira dia udah membanggakan itu semua bisa masuk apa enggak? Orang yang udah membanggakan itu bisa masuk enggak? Bisa. Kata malaikat, nah saya cuma butuh tiket. Apa tiketnya? La ilaha illallah. Enggak ada lagi, saya nggak bawa. Saya mati nggak bawa iman, nauzubillah. Ada yang bilang saya mati nggak bawa pahala puasa, nauzubillah. Sudah dia mau membanggakan dunianya sebesar apapun, nggak orang kaku. Apa namanya? Orang nggak pakai, nggak pakai. Tapi ada orang datang miskin papa kata orang bilang, kata orang Indonesia. Miskin apa? Miskin papa. Betul-betul fakir, sendal aja nggak punya. Baju Jepang camping datang ke depan pintu surga. Eglek, Bapak dari mana? Oh, saya dari Angkasa Pura. Sama Pak siapa? Nama saya Pak Mardianto. Misalnya. Akhirnya apa? Bapak masuk pintu mana? Saya mau masuk pintu ini, pintu zikir nih. Bapak mau tiket? Oh ini loh, tasbih saya segede ini. Zikir saya insya Allah karena Allah. Akhirnya apa? Itu karena dia bawa tiket. Kira-kira bisa masuk pintu zikir gak? Silakan. Walaupun di dunia dia bukan apa, walaupun di dunia dia orang miskin, walaupun dia tidak bisa apa-apa, tapi karena dia masuk surga dengan bawa tiket, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka inilah pintu surga itu tidak akan bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang ikhlas. Salatnya karena Allah, puasanya karena Allah, dan beriman pun karena Allah. Sekarang itu kan lagi marak. Orang beriman tuh karena ikut-ikutan atau beriman karena satu grup. Awalnya mungkin seperti itu, tapi itu kalau nggak dilatih, nggak dibiasakan karena Allah, ya itu nanti bisa tanya-tanya kamu iman karena apa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terus halaman 15. Halaman 15. Wa amma, paragraf yang pertama. Wa amma takfirul khati'at ya Pak. Wa amma takfirul khati'at, adapun puasa itu menghapuskan dosa-dosa. Falidzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu didasarkan sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, bulan puasa, bulan Ramadan, ila Ramadana, sampai Ramadan tahun depan, mukaffiratun, menghapuskan dosa bainahunna, di antara dua Ramadan. Idza jtunibatil kabair, jika dosa-dosa besar dihindari. Jadi gini Pak, tadi kan kita sudah membahas 1 bulan ini puasa itu memiliki banyak manfaat dan faidah, banyak keutamaan dalam puasa. Yang sudah kita baca apa Pak? Puasa mengangkat derajat. Apalagi jadi Pak? Puasa apalagi?
Puasa mengangkat derajat. Kemudian yang kedua, puasa memberikan banyak, menyempurnakan kebaikan. Ternyata saya baru baca satu faedahnya Pak. Baru apa? Puasa mengangkat derajat. Makanya Bapak bingung apa aja? Karena yang baru saya baca baru apa? Satu, puasa mengangkat derajat. Nah, yang kedua, puasa itu di antara faedahnya menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Dan gak usah ragu, Allah itu Maha Pengampun, berhak mengampuni siapapun yang Allah kehendaki, selain dosa syirik. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Ghafur itu kalau dalam bahasa Arab Pak, itu bentuk kalimat yang paling tinggi. Ghafur atau Ghaffar. Pernah dengar Pak kata-kata Ghaffarul Hakim, Maha Pengampun. Lah sekarang kita itu maksiat atau taat, yang memberikan ganjaran siapa Pak? Allah. Yang memberikan apalagi siksa itu siapa? Allah. Maka bebas, Allah mau memberikan ganjaran kepada siapapun, bebas juga Allah memberikan ampunan kepada siapapun. Nah, di antara ampunan yang Allah berikan tanpa ada kuota, gak ada kuotanya, siapapun bebas, siapapun itu, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan tahun lalu, kalau kita puasa